Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Berharap Anda tetap memiliki sukacita dan tetap memiliki pengharapan Anda di dalam Tuhan. Ini yang akan memberikan kepada kita kekuatan, dorongan, semangat untuk terus-menerus menjalankan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur. Mari kita berdoa. Kita buka suara, kita menyatakan terima kasih kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dan Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami sungguh berterima kasih Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan. Engkau sendiri yang boleh terus-menerus menyertai setiap kami. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan yang hanya daripadamu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami, memampukan setiap kami pada saat kami sungguh-sungguh boleh menjalankan seluruh kehidupan ini bagi kemuliaan-Mu dan sungguh-sungguh menggumulkan kehendak-Mu. Kau sendiri yang boleh menolong kami, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sangat berterima kasih dengan segala sesuatu yang Engkau kerjakan dan Engkau lakukan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon. Kemudian jemaat, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk liburan lebaran ini. Dengan kita tidak bisa mudik, lalu kiranya itu boleh dipakai menjadi satu kesempatan acara keluarga dan juga keakraban keluarga, dan itu tentu harusnya membuat relasi di antara anggota keluarga itu menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa memohon Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, Engkau sendiri yang boleh menolong memampukan kami. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan yang hanya daripadamu, pada saat kami boleh bersukacita karena ada libur lebaran seperti ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong keluarga demi keluarga, bagaimana mereka boleh memiliki waktu-waktu kebersamaan bersama-sama, dan bagaimana mereka boleh menjadi satu bagian dari kehidupan yang boleh saling mempererat relasi demi relasi yang ada. Mungkin itu adalah orang tua dengan anak. Dengan kesempatan seperti ini mereka boleh memiliki waktu bersama yang lebih banyak. Secara khusus itu adalah orang tua dengan mereka-mereka yang menjadi anak remaja lalu dan pemuda. Bagaimana mereka boleh mendapatkan kesempatan itu. Bapak, kami juga harus berdoa memohon Kau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai juga untuk untuk mereka-mereka yang justru orang tua mereka sudah cukup lanjut dan mereka sendiri sudah berkeluarga. Jadi antara anak yang dewasa yang sudah berkeluarga dengan orang tua sendiri. Tuhan, kami juga doakan, kiranya relasi mereka juga tetap dekat, relasi mereka juga tetap akrab. Kami juga harus datang ke hadapan-Mu, kami juga perlu berdoa. Berdoa untuk relasi antara saudara demi saudara. Masing-masing mungkin sudah dewasa, masing-masing sudah punya keluarga. Lalu bagaimana relasi itu tetap dekat, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, karena tentu sangat tidak mudah membicarakan relasi demi relasi seperti itu, dengan kehidupan masing-masing yang sudah begitu berbeda. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripadamu. Kami juga datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami juga perlu mendoakan untuk relasi-relasi dengan mereka-mereka yang sebenarnya sudah karena di luar kota begitu jauh, tetapi bagaimana relasi itu masih boleh terjalin, komunikasi itu masih mungkin dilakukan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh hanya berharap kiranya semuanya itu hanya boleh menyatakan bahwa kami anak-anak Tuhan boleh memiliki cinta kasih yang daripada Tuhan, dan itulah yang kami pakai di dalam keseharian kehidupan kami, di dalam relasi keluarga kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk mereka-mereka yang bekerja, dan dengan terpaksa justru mereka harus bertugas di masa Lebaran, karena rekan-rekan mereka yang lain yang beragama Muslim mendapatkan prioritas untuk cuti.
Kita doakan kiranya mereka boleh bertugas dengan bersemangat, mereka boleh bertugas menjalankan fungsi mereka masing-masing. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus memohon campur tangan penyertaan hanya daripadamu. Kami sungguh ingin untuk merindukan, memohon Engkau sendiri yang boleh menolong bagaimana anak-anak Tuhan yang harus mendapatkan sebuah pekerjaan-pekerjaan tambahan, mungkin itu lembur, mungkin ini itu tugas yang khusus selama libur-libur Lebaran seperti itu, sehingga justru mereka tidak bisa menikmati liburan seperti orang-orang yang lain. Kami datang ke hadapan-Mu, berilah hikmat-Mu, berilah pimpinan penyertaan yang hanya daripadamu. Karena kami percaya Engkaulah yang boleh menunjukkan dan menyatakan kepada kami betapa kami memiliki Tuhan yang boleh memperhatikan kehidupan ini. Tuhan sendiri yang boleh menyertai. Mungkin itu adalah istri ataupun anak-anak mereka, ataupun juga suami dan anak-anak mereka. Tuhan Kau sendiri yang boleh sertai mereka, pimpin mereka. Lalu kami sungguh berharap mereka-mereka yang bertugas, mereka tetap bersungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka melakukannya dengan sukacita. Tuhan Kau sendiri yang boleh pimpin dan sertai semuanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk mereka-mereka yang menikmati liburan. Kiranya mereka boleh menggunakan waktu-waktu mereka itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar untuk bermalas-malasan, bukan hanya sekedar waktu itu menjadi terbuang percuma. Khususnya mereka-mereka yang adalah anak-anak sekolah. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami sangat rindu untuk mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dengan segala sesuatu yang ada, mereka sedang menikmati liburan. Lalu kiranya mereka boleh menggunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk bagaimana mereka berefleksi, untuk bagaimana mereka boleh belajar, dan untuk bagaimana mereka boleh meningkatkan kemampuan, kapabilitas mereka. Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong. Mereka boleh self-study sendiri. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat-Mu, dan beri mereka kepekaan kontrol diri untuk bagaimana mengerjakan itu semua. Sehingga tidak serta-merta, tidak hanya sekedar untuk bermalas-malasan lalu membuang waktu demikian rupa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa. Anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang sungguh Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan. Kami sungguh datang ke hadapan Tuhan, kami sungguh berharap kiranya Tuhan sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan pimpinan Tuhan, yang Tuhan sungguh-sungguh boleh berikan. Tuhan, kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Secara khusus mari kita sama-sama buka suara, kita juga perlu mendoakan mereka-mereka yang di dalam usia sekolah ataupun juga mereka-mereka yang mahasiswa. Kenapa? Karena dengan setelah libur Lebaran ini, mereka segera akan menghadapi ujian semester. Lalu bagaimana mereka boleh mempersiapkan diri? Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Tuhan Kau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh memperhatikan bagaimana kehidupan demi kehidupan yang mereka sungguh-sungguh boleh kerjakan. Secara khusus adalah mereka-mereka yang di dalam usia sekolah maupun juga mereka-mereka yang mahasiswa. Karena setelah libur Lebaran ini mereka segera akan menghadapi ujian semester. Bagaimana mereka boleh mempersiapkan diri? Mereka justru boleh menggunakan waktu mereka dengan bijak. Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan. Jikalau mereka-mereka yang di dalam kelas-kelas SD dan mereka masih butuh bimbingan orang tua, kiranya orang tuanya yang boleh mengingatkan, yang memiliki kepekaan untuk tahu apa yang perlu mempersiapkan anak-anaknya menghadapi ujian demi ujian yang ada. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripadamu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, menunjukkan dan menyatakannya. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan yang hanya daripadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa, memohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, menyertai dan juga memimpin kami, sehingga kami boleh menggunakan hari-hari seperti ini
di waktu pagi kami boleh belajar firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, Engkau sendiri yang boleh memimpin, Engkau sendiri yang boleh menyertai semuanya. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca. Sebentar ya, mesti disiapkan. Sudah belum ya? Ya, Hakim-Hakim pasal ke-13. Hakim-Hakim pasal ke-13 ayat 22 sampai nanti kita berharap kita bisa selesaikan sampai Hakim-Hakim 14 ayat 9. Ya, sekarang kita akan membaca Hakim-Hakim 13 22 sampai 25 dulu. Ya, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 22 sampai 25 terlebih dahulu. Berkatalah Manoa kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Ya, satu bagian yang kita bisa melihat bersama-sama bahwa ini ya, kemarin kita sudah membahas sedemikian rupa bahwa ini ya, percakapan ataupun juga permohonan dari Manoa ya, permohonan dari Manoa terhadap si malaikat gitu ya, yang karena dia merasa bahwa dia juga pingin tahu, dia pingin mendapatkan sesuatu wahyu gitu ya, seperti itu dari Tuhan juga. Karena dia merasa punya tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Ya, itulah yang menjadi sebuah bagian dari keinginan Manoa, dan ternyata Tuhan mengizinkan. Tuhan menyatakan dirinya, dan Manoa dengan sangat baik juga mengerjakan apa yang menjadi bagian dari yang seharusnya dia kerjakan. Hospitality-nya begitu baik, lalu dia mau mengolah anak kambing. Ya, dan waktu dia mengolah anak kambing itulah, gitu ya, maka sang malaikat mengingatkan kepada dia, "Gak usah untuk saya gak akan terima. Lu persembahkan saja sebagai korban bakaran, korban sajian kepada Tuhan." Ya, tetapi masih belum sadar sampai kepada korban bakaran itu sudah dipersembahkan, dan ternyata malaikat Tuhan itu menghilang di antara asap-asap dari korban bakaran itu. Di sanalah mereka mulai sadar. Maka inilah Manoa menjadi sangat ketakutan. Refleks, sesuatu yang sangat refleks gitu ya, sesuatu yang sangat wajar ya. Seseorang yang ini ya baru sadar, walah ternyata saya melihat Tuhan. Ya, mungkin ya kalau itu di antara kita sih enggak lah ya. Maksudnya kesempatan itu mungkin sudah sangat-sangat jarang, ataupun Tuhan tidak mengerjakan itu seperti yang Tuhan kerjakan di dalam cerita Alkitab itu. Mungkin kita tidak punya pengalaman seperti itu. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita tidak mendapatkan gitu ya, penglihatan-penglihatan sedemikian rupa lalu sedemikian bombastisnya gitu ya. Tetapi yang kita
Yang saya ingin katakan adalah bahwa tetapi kita kan ini ya, maksud saya adalah bahwa kita kan pernah ya bertemu dengan seseorang yang kita tidak harapkan. Jadi misalkan ya, kita ngobrol di toko, lalu kita ngobrol dengan seseorang, kayaknya ngobrolnya asik apa segala macam, lalu setelah orang itu lewat, lalu ada orang kasih tahu ke dia, "Hei, lu ngobrol-ngobrol tadi, itu bosnya, itu pemilik toko ini, lu sempat ngomong sembarangan nggak?" Walah, gitu kan. Kan jadi kaget kan. Ternyata gitu ya. Dan setelah itu mulai sadar, iya ya tadi ya, saya kritik-kritik toko ini gitu ya, saya ngomong barangnya ini dan itu, aduh. Iya kan? Kita kan ini ya seperti itu ya. Ini juga menjadi refleksi dari Manoah kira-kira seperti itu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka dia secara ini langsung berkomentar, matilah kita, matilah. Gitu ya. Matilah kita gitu ya. Karena di dalam kepercayaan mereka dan memang itu harusnya dari Musa, ya tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Ya kan Musa sendiri kan alami kan di Keluaran pasal 33 itu kan, waktu dia terus-menerus memohon ya. Jadi Tuhan dalam tanda kutip itu menjadi sangat murka dan marah gitu ya. Lalu Tuhan bilang, "Ya udah lalu orang jalan saja gitu ya. Saya gak akan bareng kalian lagi, saya gak mau lagi gitu ya. Daripada nanti murka saya, nanti seluruh bangsa saya habiskan gitu ya." Lalu Musa bilang, "Oh Tuhan janganlah, ya sertailah kami gitu ya." Lalu di dalam permohonan itulah Musa menuntut, ngotot minta, Tuhan, saya minta untuk melihat Engkau, untuk menjadi sebuah konfirmasi bahwa Engkau akan menyertai. Keluaran pasal 33 itu. Ya lalu gimana? Bahwa Tuhan bilang, enggak Musa, engkau tidak tahan lihat mukaku. Engkau tidak tahan lihat wajahku. Engkau cukuplah kalau engkau bisa melihat sinar kemuliaanku dan saya akan melewati engkau sehingga engkau akan melihat belakangku. Itu sudah cukup melihat belakangku, punggungku gitu ya. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, karena engkau gak ini ya, dipercaya bahwa pengajaran seperti itulah yang Musa teruskan, Musa ajarkan kepada orang-orang Israel dan itulah yang sekarang Manoah alami. Habislah ini, gitu kan? Tetapi gimana? Istrinya bilang, "Tidaklah. Ya tidaklah. Kamu harus tahulah, buat apa dia menerima korban bakaran kita? Itu satu. Buat apa dia cerita kepada kita begitu banyak wahyu? Kalau kita akan mati, lalu janjinya tentang nazir apa? Peringatan dia untuk tidak mabuk gitu ya. Jangan makan makanan yang haram. Terus itu buat apa? Ya, itulah kira-kira ya yang menjadi argumentasi dari istrinya. Ya, ya, di sinilah kita bisa melihat bahwa istrinya, istri Manoah, setelah pengalaman ini, maka dia sebenarnya mulai beriman. Dia sebenarnya mulai dia mulai sadar. Gitu ya, ada sesuatu yang sangat khusus yang ada di dalam rahimnya, di dalam kandungannya. Dan gitu ya, ada satu misi yang memang benar-benar harus dikerjakan dan dilakukan. Khusus itu. Ya, mulai beriman, mulai tahu, mulai tahu. Dan sedangkan Manoah sendiri masih di dalam sebuah ini ya, eh, ya bahasanya kayak enak sih ya, euforia seperti itu ya. Jadi sebuah perasaan untuk wow, wow gitu ya. Ya, tetapi dia apa ya? Belum benar-benar ini ya, tetapi yang pasti adalah bahwa sekarang dia mulai terbuka, dia mulai ngeh berhadapan dengan Tuhan. Kita gak akan tahan lama, gitu ya. Kita gak akan tahan lama, ya. Maka inilah yang kita harus bisa melihat ini kan ya. Bahasannya itu ini ya. Kalau secara umum orang menggunakan istilah yang general itu teofani, melihat Tuhan, teofani, gitu ya. Ataupun juga penampakan dari Tuhan, ya. Namun terakhir ya, mungkin 1 abad terakhir ini, cara memandang teofani ini mulai digeser dengan mengatakan itu kristofani. Kenapa? Karena mestinya kita manusia hanya melihat Kristus yang berinkarnasi. Kita tidak ngomong, kita tidak melihat sesuatu, ya kita tidak melihat sesuatu yang
di dalam kaitan Allah Bapa, karena memang nggak bisa. Ya, Yohanes 1:18 kan bilang ya, hanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain dari anak tunggal Allah. Jelas, Yohanes 1:18. Anda silakan baca itu, maka Anda akan tahu bahwa maka kemungkinan besar yang dilihat sebagai malaikat Tuhan, yang Tuhan, malaikat Tuhan yang semuanya huruf besar, itu dipercaya bahwa itu adalah penampakan dari Tuhan kepada umatnya. Dan dipercaya itu mestinya adalah Kristus. Ya, sesekali Kristus menampakkan dirinya. Ya, Kristofani. Ya, ada juga satu istilah yang lain yaitu epifani. Epi ya. Ya, epifani gitu ya. Itu adalah penampakan keluar gitu ya. Untuk bisa menyatakan bagaimana Kristus menunjukkan dirinya kepada manusia. Ya. Ini menjadi sesuatu yang memang kita harus lihat sedemikian rupa ya, dan yang pasti adalah bahwa melihat Tuhan, penampakan akan Tuhan itu bukanlah pengalaman yang bisa main-main. Benar. Itu bukan pengalaman yang bisa main-main. Ya, di dalam hal inilah saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus bisa melihat itu dengan sangat cermat dan sungguh-sungguh memegang itu menjadi sebuah bagian dari pengertian pemahaman untuk bagaimana kita mengerti bagaimana kehidupan iman kita. Melihat Tuhan itu tidak bisa main-main. Melihat Tuhan itu tidak bisa main-main. Anda boleh melihat di Yesaya pasal 6. Malaikat Tuhan saja. Malaikat loh, itu benar-benar malaikat loh kan. Serafim itu kan. Sampai menutup matanya. Kenapa? Karena cahaya silau kemuliaan itu. Gak mungkin. Tidak mungkin terlihat. Ya, lebih yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang aji mumpung gitu ya, lalu orang-orang yang nggak sadar, nggak tahu diri, lalu bagaimana kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah gitu ya, tunjukkanlah dirimu, nyatakanlah dirimu ya. Kita kadang-kadang ya kebablasan berdoa seperti itu. Kita harus tahu ini nggak main-main gitu ya, nggak main-main. Ya, yang paling penting adalah bahwa bagaimana hidup kita yang ada di dalam jalannya, di dalam kehendak dan rencananya, itu cukup sudah. Ya, jadi jangan berharap sesuatu yang spektakuler. Tuhan saya berharap, Tuhan saya ingin, Tuhan. Aduh, benar deh. Jangan seperti itu deh. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa Anda gak sungguh-sungguh belajar firman. Orang yang sungguh-sungguh belajar firman tidak mencari-cari pengalaman yang spektakuler seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa bermain-main di sana. Ya, Manoah mengajarkan kepada kita, habislah saya. Habislah. Ya, dia dengan sangat jelas tahu. Dia dengan sangat jelas tahu. Ya, inilah yang sungguh-sungguh kita perlu renungkan. Kita sungguh-sungguh perlu pikirkan. Ya. Lalu ayat 24 menjadi satu ayat menyatakan betapa Simson dilahirkan dan tiba-tiba dia bertumbuh dewasa. Tidak ada catatan masa kecilnya seperti apa. Tidak ada catatan waktu dia masih bayi, kanak-kanak gimana, lalu kondisi persalinan dan segala macamnya. Tidak ada catatan ke sana. Ya, kemungkinan dia bertumbuh seperti biasanya. Ya, dan yang paling penting kita ingat ini adalah ini bukan seperti perawan Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, lalu lahir Kristus. Ini tidak, Bu. Ya, ini hanya seorang wanita yang sudah menikah tetapi mandul. Lalu Tuhan izinkan mereka akhirnya bisa punya anak. Tapi dari relasi pernikahan. Ya, sama seperti yang lain-lain yang Tuhan pernah kerjakan, Tuhan pernah lakukan. Ya, contoh Abraham dengan Sarah, lalu Ishak gitu ya. Ishak dengan Rebeka gitu ya. Ya, seperti itu.
ya, ya, sorry, Ishak dengan Rebeka, gitu ya, dengan Ribka. Ya, lalu nanti baru ada yang terakhir itu di Rahel, ya, Rahel dengan Yakub itu juga sama. Ya, jadi seperti itu. Ya, sama-sama gitu ya. Itu kondisinya di dalam relasi pernikahan. Ya, di dalam relasi pernikahan. Dan anaknya itu diberi nama Simson. Simson itu artinya matahari, gitu ya, fajar, gitu ya, matahari sih sebenarnya, matahari, ya, ya, Simson artinya matahari, ya, itu menjadi sesuatu yang bisa menyatakan memberikan pengharapan, ya, memberikan pengharapan. Ya, maka setelah dikatakan demikian, setelah dia tumbuh besar, setelah dia tumbuh dewasa, maka dikatakan bagaimana Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, ya, dan hati dia digerakkan oleh Roh Tuhan, dan dia mulai menuju kepada Mahanedan, gitu ya. Eh, itu Mahanedan itu sebenarnya ini ya, secara literal itu istilahnya adalah kemah orang-orang Dan. Ya, jadi dan itu letaknya di antara Zora dan Esitaol, gitu ya. Zora Esitaol itu kira-kira 12 kilo sih ya dari Yerusalem ya. Kira-kira 12 kilo dari Yerusalem. Berarti di antara di tengah-tengah itulah gitu ya orang-orang Dan apa orang-orang Dan berkemah. Ya, orang-orang Dan berkemah. Dan di sana dikatakanlah ini ya. Ya. Lalu sekarang kita teruskan pembacaan kita. Mari kita bersama-sama membaca ayat pasal 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ya, jadi di dalam gambaran ini ya, di dalam gambaran ini yang kita bisa melihat bahwa ada Simson itu bermain-main di sekitar Timna, ya. Timna itu terletak di tengah-tengah antara Zora dan Esitaol. Ya, Zora dan Esitaol, ya, itu Timna gitu ya. Lalu Simson bermain-main di sana. Gitu ya. Gambaran seperti ini yang kita bisa lihat adalah bahwa apa? Bahwa Simson itu mestinya ya mulai dilepas oleh orang tuanya atau dia cukup independen gitu ya. Cukup mandiri lah ya katakanlah ya. Sehingga dia bisa bermain sendiri, mungkin itu bareng dengan teman-temannya, lalu dia bermain gitu ya dan menjadi sesuatu yang sama yang sangat ini gitu ya. Menjadi sesuatu yang ini ya, dan yang kita perlu lihat adalah apa? Bahwa inilah yang menunjukkan gimana bahwa orang-orang Filistin itu ya ada di tengah-tengah orang Israel ataupun juga orang-orang Israel tinggalnya itu di tengah-tengah orang Filistin. Sehingga Simson pergi bermain saja dia bisa ketemu dengan gadis Filistin. Itu gambaran yang kita bisa lihat. Ya, itu gambaran yang kita bisa lihat. Dan mereka bisa bergaul bersama. Ya, kalau misalkan begitu lihat orang Israel, oh itu musuh, lalu kan saling serang-serangan kan. Bisa nggak memperhatikan, oh masih ada cewek cantik gitu? Nggak bisa kan. Kenapa masih bisa memperhatikan ada cewek cantik? Itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya mereka sudah berbaur. Mereka sudah berbaur dan tidak merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka sebagai orang Israel. Mereka tidak ini lagi. Ya, tidak itu lagi. Kondisinya memang menjadi sesuatu yang sangat berbeda.
Ya, kondisinya menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Ya, itulah yang kita harus pahami, itulah yang kita harus lihat sedemikian rupa bahwa eh, maka orang-orang Israel gitu ya, kalau Anda ingat waktu saya bahas di pasal ke-13, mereka tidak berseru, tidak berteriak kepada Tuhan minta tolong ya untuk bantuan Tuhan karena penindasan orang-orang Filistin. Mereka sudah rela ditindas mungkin. Ya, dan mungkin memang cara menindasnya masih dalam tanda kutip agak manusiawi. Paling hanya seperti tengkulak yang menekan harga panen mereka, barang-barang mereka misalkan gitu ya. Lalu mencoba menyusup dan akhirnya mereka terikut dengan budaya tetapi tidak sampai adanya ini ya penindasan kerja paksa dan segala macamnya. Itu mungkin tidak sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi agak smooth orang-orang Filistin itu masih cukup manusiawi untuk menguasai orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel tidak sadar. Orang-orang Israel nggak sadar itu. Nggak sadar. Ya, orang-orang Israel nggak sadar. Ya, inilah menjadi sesuatu, ya, inilah yang menjadi sesuatu bagian dari, gitu ya. Inilah yang menjadi sesuatu bagian dari latar belakang dengan latar belakang kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya, maka waktu ini ya mereka bermain, mereka bersama-sama berkelana mungkin gitu ya. Entah itu naik sapi lah, mungkin itu main di sawah lah atau apapun lah gitu ya. Lalu kerja bersama ataupun apapun, lalu Simpson mulai memperhatikan, ada satu orang loh wanita, cakep gitu ya. Orangnya ini bagaimana, pemalukah gitu ya. Orangnya begitu ini ya, sangat manis gitu ya. Lalu cukup pintar berbicara gitu ya. Sangat ceria mungkin atau apapun dan itu menarik hati Simpson. Ya, maka Simpson gimana? Dia pulang, kasih tahu ke orang tuanya, saya mau dia si A itu, saya mau menikah dengan dia, gitu ya, supaya dia menjadi istriku. Lalu orang tuanya gimana? Hah? Lu minta apa? Gitu ya. Kamu minta apa? Minta menikah, gitu ya. Menikahnya gimana? Menikahnya dengan orang Filistin. Kamu tahu gak sih? Kamu itu siapa? Hmm? Kamu tahu kamu itu siapa? Nah, jadi di sanalah kita bisa melihat ya, adanya sesuatu dari problem sangat besar dari seorang Simpson. Gitu ya. Problem dari bagaimana permintaan Simpson, pernikahan dia. Apa yang menjadi problem dia? Dia minta menikah dengan orang Filistin. Orang Filistin itu seharusnya menjadi musuhnya orang Israel. Hanya dia nggak sadar. Dia tidak sadar. Ya, sangat mungkin adalah dia orang yang tidak peduli, dia cuek. Lalu cross culture, gitu ya. Sebenarnya cross culture itu nggak masalah sih. Masalahnya adalah bahwa apa? Di masa itu orang-orang Israel sudah diingatkan, jangan ambil istri orang lain. Lalu kalau engkau yang punya anak perempuan, jangan mau dinikahkan dengan anak laki-laki mereka. Itu sudah diingatkan, dikasih tahu, jangan. Ya, lalu itu musuh loh sebenarnya. Itu musuh. Hanya lu gak sadar aja sekarang. Gitu ya. Mungkin Simpsonnya gak sadar. Papa mamanya mungkin sadar. Itu musuh itu orang Filistin. Ya, mereka bermain bersama-sama. Ya, mereka bermain bersama-sama. Gitu ya. Dan di sanalah kita bisa melihat bahwa orang tua Simpson itu sebenarnya sudah sangat peka. Sangat peka akan apa yang sebenarnya menjadi permintaan Simpson. Mereka sudah bisa melihat ujungnya, mereka sudah bisa melihat ini. Ini nanti akan bermasalah besar. Masalah loh ini, gitu ya, orang tuanya bilang. Ya, maka lihat ya, ayat ketiga itu apa yang ini ya, ditegur ya. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tuhan ngomong, orang tuanya ngomong, lu gak salah.
Gak adakah di antara ini? Kenapa lu harus nikah dengan itu? Mengapa? Ya, tetapi ya kita lihat bagaimana jawab dari Simpson ya. Ya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Itu menunjukkan apa? Simpson itu mau-maunya sendiri. Sangat mungkin orang tuanya memang begitu sulit mengontrol dia. Orang tuanya bohong dengan dia. Karena dia punya kemampuan, ataupun juga dia punya kepintaran, dia punya kecerdasan, dia punya kelincahan dan segala macam. Sehingga orang tuanya bohong ngurus dia. Ya, jadi para orang tua, belajarlah sadar. Pingin anakmu jadi orang pintar, maka sebenarnya engkau juga harus pintar. Kalau tidak, engkau akan dikerjai anak-anakmu. Ya, lalu maka jangan bangga dulu kalau engkau memiliki anak yang pintar. Yang harus engkau sadar adalah apakah anak yang pintar itu sudah takluk kepada Tuhan atau tidak. Hidupnya sudah diajari takut atau akan Tuhan atau tidak. Dan di dalam hal inilah kita harus bisa melihat bahwa ada celah di sini. Walaupun Alkitab secara narasi ya tidak menceritakan itu menjadi sebuah titik lemah dari orang tua dari Simpson. Ya, ingat ya, Alkitab tidak ngomong bahwa itu adalah kelemahan Manoa dan juga istrinya yang tidak mendidik Simpson untuk takut akan Tuhan. Ya, tidak loh ya, itu tidak dicela, itu tidak disebut menjadi sesuatu yang negatif di dalam Alkitab. Tidak ada komentar, no comment lah. Gitu ya. Tetapi kita harus bisa mencoba merenungkannya dan itu harusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita, refleksi bagi kita. Berharap kita jangan seperti itu. Ya, berharap kita perlu bisa mendidik anak-anak kita sedemikian rupa. Ya, ingat ya, punya anak yang pintar, punya anak yang punya kemampuan yang sangat canggih gitu ya, lalu sangat kreatif dan segala macam, baik gak? Baik. Tapi engkau harus mengontrol dia. Dan engkau kalau tidak bisa mengontrol dia, ajarlah dia supaya apa? Supaya hatinya takut akan Tuhan. Maka nanti dengan hatinya takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mengontrol, dan hidupnya akan punya sebuah self control, penguasaan diri yang baik. Itulah yang seharusnya ada di dalam hidup seorang anak manusia. Ya, anakmu, cucumu, kalau itu pintar, kita harus bersyukur. Tetapi harus ingat, didiklah dia supaya dia takut akan Tuhan. Ini penting loh. Benar. Ini penting loh. Ya, ini penting loh. Ya, maka inilah yang kita bisa lihat. Simpson dengan sangat sederhana, dengan sebuah kalimat, ambillah dia sebab dia kusukai. Itu menunjukkan apa? Bahwa dia adalah seseorang yang nggak peduli, nggak mau pikir nggak pernah pikir konsekuensi, nggak pernah pikir apa-apa. Pokoknya yang saya suka ya saya ini. Ya, jadi biasanya orang-orang seperti itu jadi akan terkesan bahwa karakternya itu akan keras kepala. Nanti kita bisa lihat ya, bagaimana dia menjadi orang yang tidak bisa diremehkan, tidak mau diremehkan apa segala macam. Lalu dia suka sekali menantang, gitu ya, tantangan demi tantangan yang ada. Ya, itu dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa lihat nanti lanjutan dari pasal 14, pasal 15, pasal 16. Nanti akhirnya dia kena batunya. Dia benar-benar kena batunya. Karena gak mau diatur kan, gak mau ini dan itu kan. Ya, jadi apa yang dilihat oleh matanya dan dia merasa senang, maka dia akan melakukannya. Dia gak akan pikir tanggung jawab, dia gak akan pikir tentang akibatnya. Ya, orang-orang seperti itu punya karakter yang baik gak sebenarnya? Tidak. Ya, jadi sebenarnya karakter Simpson bermasalah sekali. Dan inilah yang disebut sebagai nanti pahlawan. Inilah yang akan menjadi hakim. Kira-kira gimana dong kalau kayak gitu? Ya, punya gambarannya sekarang ya. Bahwa itulah yang saya bilang. Bahwa hakim-hakim ini bukan sesuatu yang ideal. Bukan sesuatu yang ideal.
Masing-masing itu punya kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan mereka itu cukup luar biasa loh. Benar. Cukup luar biasa untuk menjadi sesuatu batu sandungan. Ya, menjadi sebuah batu sandungan. Ya, menjadi sesuatu batu sandungan. Ya, dan orang tuanya dengan sangat jelas mulai bisa memberikan sebuah komentar, orang yang tidak bersunat berarti gimana? Mereka mulai menyelidiki hukum Taurat. Mereka mulai tahu. Ya, atau minimal mereka sadar secara keturunan, secara budaya Yahudi harusnya adalah bersunat. Gitu ya. Itu menjadi sebuah gambaran tanda dari perjanjian dari Tuhan kan. Ya, bersunat itu. ya, maka orang tuanya sebenarnya enggak sih. Ini gimana dong? Bagaimana ini? Ya, ini bagaimana dong? Lu kan nanti nasir Allah. Walaupun mungkin mereka tidak ingat lagi tentang ini sih. Ya, maka ayat 4 kasih tahu bahwa ini asalnya dari Tuhan supaya mereka cari gara-gara. Kenapa? Karena memang tujuan dari nasir Allah ini dilahirkan kan untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyelamat orang Israel dari tangan orang Filistin, bukan? Dan itu akan dimulai dengan apa? Dia cari gara-gara nanti. Dia akan cari masalah nanti dengan orang-orang Filistin, dengan pernikahan itu. Ya, dengan di dalam pernikahan itu, ya memang akan cari masalah nanti. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngeh, orang tuanya nggak sadar, ya, nggak tahu memang. Ya, kali ini Tuhan memang juga cara memimpin Tuhan juga begitu ini ya, begitu uniknya, begitu khususnya Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan bagi Simpson sedemikian rupa. Ya, itulah yang menjadi sebuah bagian yang kita perlu lihat bersama-sama. Ya, maka di dalam hal inilah, gitu ya, ya, di dalam hal inilah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan lihat ayat 5 sampai ayat ke-9, gitu ya. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu, dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya sambil memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Ya, maka diceritakan sekarang orang tuanya intinya akhirnya menyerah daripada dikontra terus, bentrok terus gitu ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Orang tuanya ikut dia. Ya, kita lihat ada kekeras kepalaan dia, ya, pokoknya punya agenda sendiri, semuanya dia yang minta, ya, itulah gambaran dari Simpson gitu ya, pemimpin orang-orang Israel. Oke, kamu minta itu, sekarang oke, yuk kita sama-sama ke sana. Lalu mereka pergi, mulai jalan sampai di Timna. Waktu ngomong tentang kebun anggur, itu untuk lihat gambaran apa? Bahwa orang Filistin itu bisa punya kebun anggur. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang mereka bersahabat. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kemakmuran dari orang-orang Filistin. Yang mereka bisa mencicipi kesuburan tanah yang sebenarnya Tuhan berikan kepada orang-orang Israel.
kemakmuran itu didapatkan oleh orang-orang Filistin. Ya, ya, satu mereka sudah berbaur sedemikian rupa. Yang kedua adalah apa? Bahwa orang-orang Filistin itu punya kehidupan makmur, mencicipi gitu ya, mendapatkan hasil dari justru tanah yang seharusnya menjadi milik orang-orang Israel. Itu memang diterima. Ya, di dalam itulah bagaimana penjajahan gitu ya yang dikerjakan oleh orang Filistin terhadap orang-orang Israel. Ya, orang-orang Filistin terhadap orang Israel. Lalu di sana dikatakan bahwa Simpson ketemu dengan seekor anak singa yang justru mengaum kepada dia. Dan dia menjadi apa? Marah mungkin. Tidak dikatakan bahwa anak singa itu bisa ini loh. Ya, tafsiran yang saya baca bahkan mengatakan sebenarnya Simpson itu tidak harus membunuh anak singa itu loh, nggak harus loh. Ya, mungkin dia bisa mengelabui dengan lari, menghindar, bersembunyi misalkan, itu kan kebun anggur kan, ya kan? Ya, sebenarnya itu sangat mungkin sih, sangat bisa. Ya, dan seharusnya anak singa itu juga tidak seberbahaya ketemu dengan induknya itu maksudnya. Ya, tetapi gimana Simpson? Dia mencabik-cabik singa itu. Itu menunjukkan apa? Kekuatan dia yang sangat luar biasa. Dan kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Lihat ya, kekuatan dari Tuhan. Dan dia pakai untuk mencabik-cabik singa. Padahal dia ada seorang nasir Allah yang seharusnya yang dia kerjakan adalah mencabik-cabik orang Filistin. Tetapi dia kerjakan enggak. Saat itu justru dia sedang dalam perjalanan untuk apa? Membina relasi dengan orang-orang Filistin. Ya, maka kita bisa melihat ya, unik banget bagaimana Tuhan memimpin dia dan Tuhan memberikan toleransi yang sangat lebar. Toleransi yang sangat lebar, gitu ya. Dia sebenarnya sudah keluar jalur apa segala macam, tapi Tuhan masih belum pentung dia. Tuhan masih belum menghajar dia. Tuhan memang biarkan dia karena memang ada misi khusus yang dia harus kerjakan. Unik sekali Simpson itu. Benar-benar. Ya, Tuhan memimpin dengan begitu berbeda kepada dia. Ya, Tuhan memimpin begitu berbeda kepada Simpson ini. Ya, dan inilah yang kita lihat. Ya, yang berikutnya yang kita bisa lihat itu apa? Bahwa dia gitu ya, bisa keluar jalur tanpa diketahui oleh orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu kan kalau dia kerjain itu. Ya, dia mencabik-cabik loh. Mencabik-cabik loh. Dan orang tuanya nggak tahu. Ya, lalu intinya adalah bahwa dia pergi ke sana mungkin ya untuk orang tuanya berkenalan dulu. Setelah berkenalan dan di sana dikatakan bagaimana di ayat ke-7 mereka seperti ngobrol, Simpson makin tertarik hatinya kepada perempuan itu, gitu ya, semakin suka kepadanya, ya, ya. Lalu dikatakan di ayat ke-8 setelah beberapa lama maka mereka memutuskan gitu ya untuk segera menikah ataupun juga sesuai dengan janji kunjungan yang pertama, mereka segera harus menikah. Memang benar-benar kita tidak jelas itu waktunya berapa lama, mungkin 4 bulan, mungkin 6 bulan. Benar-benar kita gak punya gambaran itu. Yang pasti adalah bahwa di dalam perjalanan kembali ke Timna itu, untuk pernikahan itu, sekali lagi dikatakan bahwa apa? Bahwa Simpson keluar jalur, tidak jalan bareng dengan orang tuanya. Dia dengan sesuka sendiri dia jalan. Lalu dia kembali melihat bangkai singa itu dan ternyata di sana ada madu. Lalu gimana? Dikatakan dia ambil madu itu dan dia nikmati dengan sedemikian rupa. Buat apa ya diceritain ya?
Kenapa gak langsung aja cerita ya, bahwa mereka segera menuju ke Timna, lalu mereka merencanakan pernikahan, lalu mereka menikah. Mengapa harus cerita tengah perjalanan membunuh singa, tengah perjalanan minum madu? Lalu madu itu bahkan dia kasih ke orang tuanya dan dikatakan di sana dia tidak menceritakan kepada mereka. Jadi orang tuanya nggak tahu. Bayangkan loh ya, sama-sama pergi, orang tua dengan anak sama-sama pergi ke satu tempat gitu ya. Mama, papa naik mobil sendiri, saya naik mobil saya sendiri. Itu kira-kira Simpson. Barengan aja nak gitu ya, mobil masih muat kok gitu ya tempatnya. Enggak, mama jalan duluan. Ya, papa jalan duluan, jalan. Gitu ya, atau saya jalan duluan ya, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Gitu ya, nanti papa mama menyusul aja ya. Kan sudah tahu tempatnya kan? Ya itu kira-kira sikapnya Simpson. Ya, itu kira-kira sikapnya Simpson. Lalu kita lihat ya, mengapa itu harus dicatat? Karena apa? Ingat nasir Allah. Dan di Bilangan pasal 6, kita dengan sangat jelas mengatakan, gak boleh kena mayat. Bilangan pasal 6, ingat waktu kita baca 2 pertemuan yang lalu kalau nggak salah ya, pas hari Senin itu ya, Bilangan pasal 6, silakan Anda baca ulang, ya ayat 1 sampai ayat 6 itu, ya, bahwa nggak boleh kena mayat kan, kena mayat itu najis kan, lalu dia makan madu dari bangkai singa yang dia bunuh. Buat apa dikatakan dia mencabik-cabik itu menunjukkan apa? Dia bersentuhan dengan mayat. Harusnya setelah dibunuh gitu misalkan ya, pakai tongkat kah apakah gitu ya. Dibunuh udah selesai. Waktu lu cabik-cabik itu berarti lu bersentuhan dengan mayat kan. Iya kan, itu sudah jadi mayat kan. Dan apa? Najis. Harusnya nasir ya kenazirannya itu harusnya tanggal gagal. Tapi gimana? Enggak loh. Dikatakan justru karena Tuhan menyertai. Jadi toleransi Tuhan kita bisa lihat ya. Lebar banget Tuhan berikan kepada Simpson. Tuhan sangat-sangat toleransi kepada dia. Benar. Ya. Ya, Tuhan kasih ya, jadi kita bisa melihat ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu kejam lalu kasih tahu ya. Sudah dikasih tahu gitu ya, nggak boleh kena anggur gitu ya, nggak boleh minum anggur, nggak boleh mabuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak loh. Semuanya masih longgar loh. Sangat-sangat longgar Tuhan kasih. Dia makan madu dari bangkai singa. Najis gak? Najis. Orang tuanya sama dikasih loh. Ya, inilah gambaran. Inilah gambaran yang kita bisa lihat sedemikian rupa. Ya, inilah gambaran yang kita bisa lihat sedemikian rupa. Bahwa apa? Bahwa ya, Tuhan kita memang punya rencana. Ya, jadi di dalam bagian ini ya, kita harus bisa melihat ya, bahwa perjalanan iman Kristen itu bukan kayak matematika sih. Kalau engkau baik gitu ya, maka nanti anakmu baik gitu ya. Lalu kalau engkau baik gitu ya, nanti bisnismu lancar. Kalau engkau setia kepada Tuhan, nanti Tuhan akan berkati kamu dengan kekayaan materi dan segala macam. Memang nggak seperti itu kok. Iman Kristen tidak seperti itu. Ya, iman Kristen memang tidak seperti itu. Tapi tunggu dulu, ingat bahwa saya tidak sedang mengatakan, loh kalau kayak gitu mari kita hidup brengsek seperti Simpson. Mari kita hidup dengan sangat sembarangan, tidak mau peduli dan segala macam seperti Simpson. Saya juga tidak mengatakan demikian. Ingat, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku, ikutilah perintah-perintahku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ya kita perlu bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kita perlu bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, kita sangat perlu itu. Ya, itulah yang diusahakan oleh Manoah. Ya, untuk berusaha untuk setia, tetapi sayang. Ya, di sanalah kita harus bisa melihatnya. Menjadi sesuatu yang kita sungguh-sungguh perlu renungkan. Lalu, masih ingat gak waktu kemarin? Manoah kan terus-menerus bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ajarlah aku untuk bagaimana membesarkan anak ini.
Tapi itu nggak dijawabkan. Kenapa? Karena urusan anak ini, itu urusannya dengan Tuhan. Ya, tidak ada kaitan dengan engkau. Ataupun Tuhan tahu bahwa engkau tidak mungkin mengaturnya. Bermasalah. Ya, ya. Inilah sesuatu yang kita harus bisa lihat. Ini urusan dengan Tuhan. Tuhan yang akan membesarkan dia. Ya, itulah tafsiran yang saya baca dari artikel, dari tafsiran yang saya baca, dia memberikan sebuah kesimpulan seperti itu. Mengapa itu tidak dijawab, dan di bagian inilah kita bisa melihat kenapa. Karena memang apa untuk apa ya karakter Simpson sedemikian apa segala macam itu nanti dia akan berurusan dengan Tuhan dan dia nanti akan kena batunya justru di dalam Tuhan akan kena dia itu ya. Itulah yang kita harus renungkan, itulah yang kita harus lihat bersama-sama menjadi sebuah bagian yang sungguh-sungguh kita harus benar-benar pikirkan dan kumulkan ya. Dan bagian seperti inilah yang saya sungguh berharap bagaimana kita boleh mengingatnya. Kita harus tahu betapa kita perlu untuk menggumulkan. Ya, bagaimana kita membesarkan anak kita supaya dia takut akan Tuhan. Kita perlu memperlengkapi dia supaya dia tidak menjadi sembarangan. Ya, supaya dia tidak menjadi sembarangan. Lalu harus ingat bahwa ada bagian. Kadang-kadang memang Tuhan memimpin setiap anak dengan cara unik, dengan cara berbeda untuk Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Ya, maka di sanalah kita harus punya sebuah ruang yang kita berikan untuk Tuhan. Kita tahu, tapi tentu kita harus bertanggung jawab mengaturnya sedemikian rupa. Ya, inilah yang kita boleh belajar bersama-sama. Saya sungguh berharap pemahaman firman Tuhan seperti ini akan membukakan kepada kita begitu banyaknya hal-hal yang kita bisa pelajari dari kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi untuk ini di minggu yang depan dari Senin sampai Rabu untuk kita boleh bersama-sama ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau bukakan kepada setiap kami. Bersyukur untuk apa yang Engkau ajarkan, untuk bagaimana keberadaan dari Simpson yang dengan begitu nilai-nilainya, dia mau saja sendirinya, dengan cara-caranya, dengan segala sesuatu yang ada. Tuhan ajarlah, Tuhan taklukkanlah, Tuhan berikanlah kepada kami, bagaimana kami juga sungguh-sungguh belajar. Dan kami tahu bahwa anak-anak yang Tuhan berikan ke dalam diri kami, bahwa bagaimana mereka juga perlu diperlengkapi, dan bagaimana kami harus tahu bahwa Tuhan memiliki rencana untuk setiap anak-anak. Kami harus bisa melihatnya itu di dalam anugerah dan penyertaan daripada Tuhan. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita sama-sama buka suara, meresponi firman Tuhan ini. Kita berdoa untuk setiap kita yang memiliki keluarga, lalu anak-anak kita Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya kita punya sebuah tanggung jawab, kita punya sebuah kepekaan, bagaimana mendidik anak-anak kita untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami harus berdoa untuk setiap daripada anak-anak Tuhan yang memiliki anak. Dan bagaimana mereka boleh mendidik masing-masing anak-anak mereka sedemikian rupa. Untuk mereka, hati anak-anak mereka boleh takut akan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kepekaan dan juga memberikan sebuah kewaspadaan kepada setiap daripada orang tua. Sungguh-sungguh memikirkan dan menggumulkan bagaimana mereka perlu memperlengkapi diri mereka. Dan untuk mereka, anak-anak mereka boleh takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Engkau sendiri yang boleh memampukan. Sungguh kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami hanya sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk bagaimana orang tua cukup siap untuk melihat bagaimana hidup anak-anak mereka dipakai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, belajar dari apa yang
boleh Tuhan nyatakan melalui kehidupan Simpson di pasal 14 ini. Kami harus sadar bahwa anak-anak kami itu bukanlah milik kami sendiri, tapi mereka harus mengerjakan apa yang menjadi tujuan dari Tuhan, penyertaan pimpinan Tuhan. Kiranya kami cukup sadar untuk mengerjakannya itu. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan yang hanya daripadamu. Sehingga melalui itu kami boleh bersungguh-sungguh melihat potensi pertumbuhan dari anak-anak kami dan mereka boleh dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk pokok-pokok doa syafaat yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang begitu berlimpah yang Tuhan bukakan kepada setiap kami. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang akan memampukan setiap kami. Beri kami kekuatan untuk terus-menerus menjalankan hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai hari-hari kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk apa yang kita boleh lakukan dan apa yang boleh kita kerjakan di dalam doa pagi ini. Kita sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah menjadi pimpinan penyertaan Tuhan. Kiranya hidup kita tetap ada di dalam tangan pemeliharaan Dia. Dan saya mengingatkan untuk kita bahwa besok pagi, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari libur, Kamis, gereja kita ada melakukan ibadah jam 8 pagi. Berharap kita boleh memperhatikan waktunya, kita boleh datang beribadah, datang beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu hari Jumat masih hari libur di dalam rangka Lebaran juga. Gereja kita ada mengadakan satu acara khusus, yaitu ini ya, diskusi film Joker, gitu ya, khusus untuk anak-anak pemuda dan remaja. Berharap Anda-Anda yang punya anak pemuda dan remaja, Anda boleh ajak, Anda boleh bawa mereka, beri mereka informasi, dan hanya ada ibadah fisik di hari Jumat itu. Kita tidak melakukan streaming, ya, yang biasanya PA Pemuda kita melalui Zoom, kali ini tidak, ya, hanya fisik. Kiranya ini boleh menjadi kesempatan bagaimana anak-anak pemuda itu dan remaja itu bisa memiliki sebuah persekutuan, ya, secara khusus tentu saja untuk mengisi hari libur mereka. Ya, kiranya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Selamat menikmati hari libur Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan tetap beriman, bersandar kepada Tuhan. Amin.